Shalom. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Luar biasa, amin. Mari sebelum kita berdoa, kita satukan hati kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur anugerah-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Ebenezer, kasih setia-Mu Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami datang di tempat ini, satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, bermazmur bagi nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulaikan doa malam hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa
lama-lama ya syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
sorak-sorai bagi Tuhan yang setia. Haleluya. Kau tetap setia. Kau Tuhan yang setia. Kau Allah yang setia dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tetap setia. Kau tetap setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia bagi kami. Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami juga mau belajar untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dalam segala keberadaan kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Hiaranamaya shikiranamaya shi. Hiaramana shikiranamaya shi. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Katakan ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan. Seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Badai datang menerpa. Ku tetap cinta.
badai topan datang menerpa, sekalipun masalah pergumulan ada di dalam kehidupan kita, mari biarlah hari ini kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau menyelidiki setiap hati kami. Menyelidiki setiap jiwa kami. Biarlah Tuhan yang menyelidiki segenap kehidupan kami. Jiwa kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Untuk Kau bekerja, untuk berkarya lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Syikirana malam-malam ya syikirana. Syikirana malam-malam ya syikirana malam-malam. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan salah perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layaki hadapan-Mu Tuhan. Semua katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau memberkati setiap kami hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan.
kami sama-sama belajar bahwa kebenaran-Mu sudah memerdekakan setiap kami. Dan hari ini Engkau menyelidiki setiap hati kami. Biarlah kami didapati setia di hadapan Engkau. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan kami mau hidup kami semakin hari semakin disempurnakan. Untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati acara talk show sebentar. Biarlah Tuhan yang bekerja awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Coach Cincy silakan duduk. Kita santai ya, namanya juga talk show. Mungkin belum terbiasa, tapi nanti saudara akan terbiasa ya. Karena apa? Karena memang acaranya harus kreatif, jadi tidak kaku. Dan kita berusaha untuk tujuannya satu, saudara, membangun iman kita masing-masing. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih, sesuai dengan brosur yang kita bagi bahwa hari ini dalam ibadah doa malam forumnya adalah talk show. Dan bintang tamu kita, waduh ngeri ya, adalah Bapak Nathanael Sianto. Jarang mungkin yang tahu ya nama sebenarnya ya. Saya sampai salah nulis saudara, waktu saya kirimkan WA kepada Coach Cincy, karena ada satu nama yang terkenal saudara ya, namanya Samuel Sianto. Saya tulis Samuel Sianto saudara, protes Coach Cincy ya, Pak nama saya bukan Samuel. Saudara pernah dengar nama Samuel Sianto? Pernah pasti ya. Nah itu gembala di Malang ya, dari sinode lain, dan saya pikir ada hubungan saudara, enggak ada ya. Enggak ada, oke baik. Hari ini puji Tuhan kita bersyukur ya ada di tempat ini. Tentu nanti tujuannya begini saudara, kesaksian ini ya itu akan membangun iman kita masing-masing dan juga ya meniru, meneladani contoh yang baik. Kalau contoh buruk jangan ditiru dong saudara ya. Ya di sini ada saudara-saudara dari Coach Cincy, ada Coach Inpe sama istri. Kemudian ada anak-anak beliau ya, yaitu Daniel sama Samuel. Ya sebelumnya saya pingin Coach Cincy sama Cesian untuk perkenalkan diri dulu, nama, kemudian alamat dan pekerjaan. Silakan. Ya. Ya, nama saya Nathanael, sering dipanggil Coach Cincy. Nama saya Nathanael, sering dipanggil Coach Cincy. Rumah saya di Tenggarang, pekerjaannya wira swasta. Punya anak 2, Daniel dan Samuel. Sudah bekerja sendiri-sendiri gitu. Itu yang saya kenalkan. Itu. Perkenalkan saya Tuti Siantari, saya dipanggil Asien. Kalau banyak orang ngomong Ciasien gitu. Saya tinggal di Tenggarang, saya berasal dari Buduan, jadi masih 30 kiloan dari sini gitu. Sekian. Ya, saya rasa cukup ya untuk perkenalan. Jadi kalau mau tahu anak-anaknya, ada Samuel juga ada Daniel. Nanti kalau mau tahu kontak masing-masing, japri aja ya Coach Cincy ya. Haleluya, baik. Itu perkenalan. Nah, jadi saudara hari ini kita ada tamu yang luar biasa yang saya sendiri kenal beliau sebagai orang yang rajin ya, ulet, kemudian cinta Tuhan juga dan kemudian sangat-sangat antusias. Ya. Kalau saudara dekat duduk Coach Cincy ya, kemudian saudara main HP sebelahnya Coach Cincy, pasti ditegur. Jadi jangan tersinggung ya, pasti ditegur karena benar-benar mau all out buat Tuhan. Betul ya Coach Cincy ya? Ini terang-terangan saja. Tapi jangan marah saudara ya. Siapa di sini pernah ditegur Coach Cincy? Saya saudara ya. Saya enggak tersinggung, saya malah bersyukur saudara ya. Oke, jadi itulah perkenalan kita terlebih dahulu. Ya baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan juga ya buat Coach Cincy.
Jadi yang pertama itu pertanyaan tentang kerohanian tentunya ya, karena kita forumnya doa malam. Kasih tepuk tangan dan semangat dulu dong. Nanti bisa jadi saudara yang duduk di sini dan kesaksian saudara akan dicatat di YouTube ya. Jadi tidak bisa mengelak kalau saudara katakan bertobat, ya bertobat gitu saudara ya. Karena ada saksinya juga saudara. Ya, pertanyaan tentang kerohanian yang pertama, mohon izin Coach Cincy ya, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang pertobatan Anda sehingga mengenal Tuhan Yesus? Apakah memang lahir sejak dari awal atau dari kecil Kristen atau bagaimana? Sama pertobatan pribadi dan juga keluarga ya. Saya lihat anak-anak Coach Cincy juga cinta Tuhan. Bagaimana awal-awal pertobatan pribadi dan keluarga? Silakan. Saya lahir dari keluarga bukan Kristen, tapi mama dulu Kristen katanya. Setelah menikah dengan papa, lama ada ke gereja itu. Tapi saya sekolah di Katolik, tapi saya ini Kristen gitu. Itu diajak tetangga gitu. Itulah saya mengenal Tuhan. Kemudian tahun 77 saya keluar SMP, kerja ikut orang di Situbondo. Ya selama di Situbondo tidak ada komunitas ya. Jadi tidak ke gereja gitu. Setelah 2 tahun kerja, pulang ya ada komunitasnya lagi. Ini sebelum menikah ya? Belum Belum, menikah gitu. Tahun 77 itu gitu. Dengan segala dinamika kehidupan, yaitu dengan semua proses, yaitu mengenal Tuhan gitu. Jadi menurut saya itu pertobatan itu bukan sekali ya. Jadi tiap hari kita harus bertobat gitu. Jadi kita tahu kesalahannya kita di mana, itulah bertobat itu. Terus tentang keluarga kok semuanya cinta Tuhan ini. Ya, ke gereja semuanya. Kan ada keluarga juga yang papanya ke gereja, mamanya ke gereja, anaknya enggak mau ini ceritanya. Nah, bagaimana Coach Cincy bisa keluarga juga termasuk Tesian latar belakang juga bukan Kristen ya. Bukan ya. Jadi gimana ceritanya Coach Cincy kok membawa keluarga juga hidup dalam pertobatan cinta Tuhan? Saya sadar, saya sebagai seorang suami, seorang imam gitu ya. Apa yang harus saya bawa gitu. Mengarah anak-anak gitu untuk cinta Tuhan. Sebelum saya menuntut istri, anak-anak, saya sendiri harus menuntut diri saya sendiri bahwa saya harus mencintai Tuhan gitu. Dan kalau beribadah, pergi ke gereja itu bukan rutinitas gitu. Itu kebutuhan menurut saya gitu. Jadi kalau kita lapar, kita kan butuh makan lah. Juga jiwa ini kan butuh dimakan, diberi makan gitu. Itu ya, lalu itu kan kita mendengar firman Tuhan adalah obat gitu. Jadi bukan cuma mau makan vitamin apa, tapi butuh gitu. Itu satu kebutuhan. Kebutuhan untuk ya, dapat betul. Mau beribadah gitu. Dan mengenal Tuhan adalah kunci utama kehidupan itu. Itu dengan mengenal Tuhan. Nah kita ini intim dengan Tuhan. Itu harus intim gitu. Kalau tidak intim, ya kita tidak bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi saya minta maaf ya, tapi ini harus saya katakan gitu. Kalau doa pagi tiap Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Ayo yang rajin gitu. Jangan datang kalau tugas gitu. Kalau udah tugas, udah datang gitu. Sampai saya nih, berarti kamu ini datang nih cuma tugas gitu. Kalau saya ngomong gitu, saya nuntut diri saya sendiri juga gitu Pak. Jadi kan kalau saya minta jadwal tuh saya harus tahu jauh-jauh hari gitu. Kalau dadaan, ibaratnya memegang perkataan sendiri dengan mengucapkan saya harus rajin gitu ya, orang lain harus rajin. Jadi intinya kalau sudah dikeluarkan, kalau saya tidak rajin kena tampar juga gitu ya. Baik, ini mengenai pertanyaan yang nanti bertalian dengan Coach Cincy sebutkan ya. Sebab begini Coach Cincy, saya pun heran ya. Coach Cincy ini kok rajin banget ya. Kemudian ya saudara bisa tahu sendiri ya, doa itu
luar biasa, ya tekun saudara. Dan salah satu yang jadi prinsipnya bahwa sedapat mungkin dia tidak mau doa online, harus hadir. Karena berada di dalam satu kota. Kalau dia pun pergi keluar kota, entah itu ini Selasa mau berangkat lagi ke Bukit Doa. Ya saya tidak tahu kerajinannya ini ya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan doa, ibadah hari Minggu. Bahkan ya maaf Coach Cincy harus ungkapkan bahwa Coach Cincy adalah bagian daripada tubuh Kristus ya, bukan untuk GBI Rock saja ya, tapi gereja-gereja lain juga. Nah, kenapa kok bisa serajin itu? Apakah ada satu peristiwa kemudian yang membuat Tuhan bilang Coach Cincy harus rajin, lebih rajin lagi gitu. Mungkin ada penyebabnya. Kenapa kok rajin banget ya? Bahkan seminar-seminar saudara dia mau ikut semuanya. Padahal kalau dilihat sibuknya minta ampun ya. Kalau saudara tahu bahwa ketika kami doa fajar, beliau tidak istirahat, olahraga, kemudian langsung kerja, kira-kira gitu saudara. Nah ini hidup seperti ini dia jalani dan cukup menyenangkan bagi dia. Gimana rahasianya? Ada enggak penyebabnya, Tuhan tegur atau gimana? Silakan Coach Cincy. Satu kesadaran penuh ya, saya ini orangnya lemah. Jadi saya butuh kekuatan gitu. Jadi dengan beribadah, rajin, ikut seminar itu sumber energi gitu. Jadi kalau saya tekanan, godaan itu banyak gitu. Jadi kalau saya tidak kuat, kalau saya tidak dekat dengan Tuhan tuh saya tidak kuat gitu. Dan kalau mau jujur ya, kalau saya lihat Raja Darius lalu Washington Poyen gitu, ini orang jauh-jauh loh. Saya ini cuma di Bondowoso, masa aku kalah gitu. Maksudnya tuh bersaing yang positif gitu ya. Ini orang Jatiroto, Panarukan loh, mau datang. Apalagi saya yang cuma sekota gitu, masa saya mau bolong-bolong gitu. Lalu kalau saya ikut doa puasa, nanti saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini ke Prigen gitu. Itu satu kebutuhan, Pak. Bukan cuma untuk ya ngisi waktu, lari dari kenyataan, ninggalkan kerjaan gitu, enggak, satu kebutuhan. Kalau di sana doa puasa, ya puasa sungguh gitu, bukan cuma datang dengarkan firman, tidur gitu, enggak. Kalau saya itu satu kebutuhan karena lah ini lagi ya, kalau saya mau menyimak renungannya Hendra waktu kemarin pagi gitu. Tujuan orang kan senang tuh kan sampai di tujuan gitu. Tapi yang dinikmati justru prosesnya gitu. Jadi selama kita proses tuh ya kita tuh mengenal sungguh Tuhan enggak gitu. Kalau kita cuma sampai tujuan, sampai sudah lah ya enggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan ya, naik turun perjalanan itu, nah itu ada ceritanya gitu. Tapi kalau orang cuman duduk sukses, bahagia itu kan terlalu lempeng jalannya, itu kan tidak ada ceritanya gitu, tidak ada prosesnya gitu. Jadi makanya dengan melalui prosesnya saya pernah mengalami kegagalan banyak. Pernah saya saksikan biar tidak usah disaksikan lagi gitu lah. Itu proses gitu. Jadi saya senang gitu karena sudah melalui dan sekarang saya menikmati gitu. Oh ini gitu. Jadi kalau orang cuman mau sudah finish itu tidak ada ceritanya gitu. Dan saya ini sekali lagi ya, saya sangat bersyukur. Saya mengenal Pak Herman di sini ini GBI Rock Kocai gitu. Saya kan kalau minggu pagi tempo hari itu ibadah di GKI. Sudah itu kan di alun-alun Car Free Day gitu. Ketemu Kocai gitu. Sih nanti ada tamu KKR gitu. Oh ya, ya walaupun saya ke gereja waktu itu ya, saya banyak pergumulan, kegalauan gitu. Saya ingin sesuatu yang lebih lagi gitu. Makanya ada rasa haus gitu. Ya aku datang gitu. Itu Pak. Ya baik, rupanya ada kesadaran penuh. Yang pertama boleh saya simpulkan bahwa memang Coach Cincy sering kali ditolong Tuhan ya. Dari mungkin sejak kecil, sejak dari
berusaha dan lain sebagainya. Makanya tadi disinggung tentang proses. Dan kemudian Coach Cincy sadar bahwa ada kelemahan yang selalu mengintai. Nah, kalau kita tidak kuat, maka kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kelemahan itu bisa berbuah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, kan firman Tuhan bilang menghasilkan maut. Ya. Nah, inilah dasar kenapa saudara harus maklum ya, ada orang tipe Coach Cincy loh saudara. Dan anak-anak pun saya sarankan, inilah papa ya, yang benar-benar cinta Tuhan dan benar-benar mau berjalan lurus ya, dan saya yakin ini akan menyelamatkan bukan hanya keluarga pribadi, tapi juga untuk masa depan ya, dan juga yang terpenting keselamatan ya, karena kalau saya lihat orang Coach Cincy ini jarang sekali ya, langka maaf ya, jarang sekali ada yang seperti Coach Cincy ya. Dan saya benar-benar ini bukan karena saya ada di depan bersama Coach Cincy. Tidak, Coach Cincy juga ketika saya tawarkan jadi jemaat, beliau bilang tidak dulu. Saya tidak ada kepentingan saudara. Jadi inilah yang saya bisa lihat ya, kehidupan dari Coach Cincy. Oke, lanjut ya, karena waktu juga. Nah, ini pertanyaan mengenai pertanyaan umum tentang keluarga. Mungkin dijawab 1 menit atau 2 menit saja. Yang pertama gini, menurut Coach Cincy atau Cesian bisa bantu jawab, apa definisi keluarga yang ideal ya bagi Anda? Yang ideal itu seperti apa? Apakah kriterianya harus punya usaha yang bagus, ideal dan seperti itu? Atau yang lain mungkin definisi dari Coach Cincy dan Cesian? Kalau menurut saya inti dari keluarga itu ya, gereja yang terkecil itu ya keluarga gitu. Jadi bagaimana kita menghidupi keluarga gitu. Kalau sudah keluarga kuat, itu udah aman gitu. Ya. Kalau keluarga ada harmonis, rezeki itu sulit gitu. Menurut saya itu gitu. Setuju. Dan kalau mau jujur ya Pak ya, saya ini ya bukan tidak pernah clash dengan istri gitu Pak. Sebagai seorang suami, seorang kepala keluarga itu kan, seorang laki-laki itu kan egonya, saya ada ngomong orang lain, saya gitu, begitu kuat gitu Pak. Apalagi saya ini HP ini terbuka Pak. Istri boleh buka, Password ada? anak-anak gitu. Passwordnya ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Wah, ini patut dicontoh ini. Jadi istri itu lebih peka dari kita gitu. Kalau kita ada kelemahan gitu, kamu jangan berhubungan dengan ini gitu lah. Kalau pertama saya, ada apa kok kamu ngelarang gitu? Aku tidak ada apa-apa gitu. Tapi istri kan lebih peka, tidak baik kamu gitu. Lah itu justru saya bisa menyadari gitu. Oh ini suara Tuhan gitu. Itu gitu Pak. Jadi inti keluarga, jadi istri itu lebih peka gitu Pak, dari diri sendiri gitu. Dan juga mengenai anak-anak ya, ini ada anak saya ini hadir gitu Pak ya. Seperti anak saya yang kedua ini kan sering touring gitu Pak. Kalau touring ya minggu, karena Senin sampai Sabtu kan kerja gitu. Yang saya senang, saya banggakan dia tuh tidak meninggalkan ibadah gitu Pak. Amin, amin. Sebisa mungkin dia ibadah dulu. Tapi kalau touringnya dari pagi, dia tuh tengah minggu ngambil dulu gitu Pak. Seperti karena touring pasti hari Minggu ya. Iya. Iya. Kalau bisa touringnya tuh setelah ke gereja, dia ke gereja dulu. Kalau enggak, kalau memang dari pagi, berarti dia tengah minggu tuh mesti ibadah dulu gitu. Dan mengenai ibadah tengah minggu, jam-jam kerja gitu ya Pak ya. Seperti menara doa gitu. Ya saya sangat bersyukur anak saya Daniel ini kan kerjanya bareng gitu Pak. Sangat mendukung gitu Pak. Jadi Papa mau menara doa, iya. Jadi kalau saya sibuk, gimana mau jalan dah Pak. Gitu. Makanya saya kalau menara doa kan kadang terlalu ngepas waktunya gitu. Begitu selesai kan makan saya bawa pulang gitu. Karena saya tahu di rumah tuh sibuk gitu. Nah ini Pak, satu kebanggaan orang tua ya kalau punya anak-anak tuh di dalam Tuhan gitu. Ya, puji Tuhan luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya juga simpulkan bagaimana Coach Cincy ya mendefinisikan keluarga itu adalah sebuah
kebersamaan, ada komunikasi, satu sama lain bisa menegur, dan juga sebagai orang tua perannya untuk membawa anak-anak tetap cinta Tuhan sekalipun ada kesibukan masing-masing. Dan saya lihat memang dengan apa yang dilakukan oleh Coach Cincy sebagai imam, ya, itu semuanya Tuhan tolong dalam segala lini kehidupan, ya. Anak-anak pun mau ada kesadaran seperti itu, ya, untuk cinta Tuhan. Dan Cesian juga walaupun diam, ya, tapi akan banyak ada muncul, oh ya ternyata suamiku ini jalannya benar, kira-kira gitu, ya. Ya, nanti ada pertanyaan lain, ya. Baik, untuk pertanyaan tentang keluarga seperti itu. Nah, ini pertanyaan hubungan orang tua dan anak ini Coach Cincy, ya. Nah, bagaimana Coach Cincy mendidik anak-anak itu menjadi pribadi yang baik? Karena anak-anak ini kan representasi daripada generasi selanjutnya dari Coach Cincy. Karena ada istilah begini, bahwa orang tua kita itu membangun, kemudian orang tuanya Coach Cincy membangun usaha atau bisnis dengan baik. Coach Cincy menikmati, tapi anak-anak bisa menghancurkan. Nah, ini kan bahaya. Jadi sudah dibangun, sudah dinikmati dan diperbaiki sistem semuanya. Tapi kalau anak-anak kita tidak kita didik dalam takut akan Tuhan, itu bisa menjadi generasi yang menghancurkan. Nah, bagaimana hubungan Coach Cincy dengan orang tua, sebagai orang tua dan juga dengan anak, ya, menjaganya, ya, supaya mereka cinta Tuhan. Gimana Coach Cincy? Apa ngajaknya maksa ini ceritanya nih? Kalau saya dengan orang tua, ya Pak, ya, dengan papa tuh orangnya dulu tuh tidak mampu gitu Pak. Tukang cukur, kalau orang Bondowoso tahu, kalau papa saya ini tukang cukur gitu. Kalau modal usaha tuh dulu tidak ada gitu Pak. Tapi satu hal yang saya punya, yang saya banggakan dari papa saya itu namanya baik gitu Pak. Jadi waktu mau usaha tuh cari pinjaman uang gampang gitu Pak. Jadi kepercayaan itu penting gitu. Lalu mengenai dengan anak-anak gitu ya Pak, ya, sedini mungkin saya mengenalkan anak-anak tuh kepada Tuhan itu. Jadi waktu sekolah minggu, ya saya datang bersama dengan anak-anak gitu Pak. Ngikuti sekolah minggu gitu Pak. Sampai remaja bisa dilepas gitu. Jadi saya sangat bersyukur kalau habis ibadah kan anak-anak di depan didoakan, didampingi orang tua, itu sangat membangun sekali. Itu gitu Pak. Ya, lalu hubungan dengan anak gitu Pak, ya. Kami tiap malam doa bareng gitu Pak. Gitu. Doa bareng, saya tanya kan, kamu ada pergumulan apa, ada cerita apa tadi gitu. Ya kita saling terbuka gitu. Lalu kalau minggu kan anak saya ibadahnya di GKI gitu. Saya kan tanya, kamu dapat apa, siapa yang khotbah gitu. Jadi tahu perkembangannya gitu Pak. Ya, baik. Tepuk tangan dong. Saudara, waktu kami sebelum berangkat kami ada acara di Bali, kami kumpul posnya di Coach Cincy. Dan waktu itu saya ingat sekali, maaf ya Daniel saya sebut ya, Daniel bangun saudara. Dia pertama-tama saudara, dia cari papanya, dia peluk, dia cium papanya saudara. Wow, ini kan harmonis sekali ya. Begitu anak-anak dan orang tua ini mencintai, sama-sama saling mencintai. Ini patut ditiru. Ayo, siapa yang mau jadi mantunya pasti berbahagia ya. Baik, selanjutnya Coach Cincy. Nah, ini pertanyaan yang lebih menjurus lagi ya. Jadi gini, kan dalam sebuah pernikahan pasti ada konflik, perbedaan pendapat, perselisihan pasti ada. Nah, bagaimana cara menghadapi konflik? Ya kadang-kadang kan ini urusannya bukan hanya soal pekerjaan, rumah tangga, kadang-kadang pelayanan nih. Terlalu sibuk melayani, kemudian atau terlalu ambil waktu kok melebihi daripada pekerjaan umpamanya. Ada protes nih dari istri atau anak-anak, papa kok lebih banyak urusan rohani-rohani sih gitu. Nah, itu cara mengatasi konfliknya seperti apa? Silakan. Kalau saya nih kalau tukaran ngomong tuh gantian gitu Pak. Jadi kalau istri saya marah,
sampai selesai dia ngomong. Saya tidak mau nyaut gitu Pak. Tidak ada dendam ya sampai besok hari. Itu masih proses juga belajar gitu Ada Pak. prosesnya, Kalau mau ya. jujur Pak. Cuman saya ini kalau dia marah biar sampai selesai dulu. Saya tidak mau nyaut juga gantian gitu Pak. Kalau saya ngomong tunggu sampai saya selesai gitu Pak. Dan saling meredam ya itu. Jangan saya ini tidak ada ya dengan proses berjalannya waktu gitu Pak. Saya ini lebih mengenal dia gitu Pak. Dan mengenal seorang istri itu rumit memang gitu Pak. Jadi Haleluya. proses itu gitu. Jadi Betul ya Pak Poyen, rumit ya. Udah. Terus lanjut ke sini, intermezzo ya. Jadi rumit. Berusaha kita mengerti gitu Pak. Umpama seperti dia kan sering cek barang gitu Pak. Kadang cara memberi kode itu tidak sama dengan saya. Pikir saya sama aja tuh. Tapi saya mikir lagi, saya akan nulungin mau menyenangkan dia gitu. Ya tak turuti deh gitu Pak. Kalau mau engkel-engkelan kan sudah lari dari tujuan gitu Pak. Walaupun itu bukan tugasnya saya gitu. Saya ingin menyenangkan dia, ayo dah. Gitu. Baik. Cesian sama jawabannya ya. Ada mungkin yang mau disampaikan? Silahkan Ci. Ya kalau saya itu sepertinya memberi kode itu biar jelas gitu, kelihatan dari jauh tuh kelihatan mata kalau itu barangnya barang apa gitu, tujuannya begitu Pak. Kita kan sudah ada usia gitu, mata sudah pakai kacamata kalau Harus pakai besar kacamata, warnanya bisa ditandai. ya, Ya. bisa gitu lah. Jadi jelas kalau barang itu ada gitu. Nggak Ya perlu betul. naik-naik. Tepuk tangan dong. Ini cara mereka mengatasi konflik, menyelesaikannya pasti ada ya. Jadi berusaha untuk menyelesaikannya dan kemudian yang penting kata kuncinya itu ada kata mengalah juga ya. Jangan ngotot-ngototan saudara ya. Saya paling benar, Pak Arifin sering bagikan pada kita, jangan merasa diri paling benar. Oke, ini tentang tips untuk komunikasi ya, tentang konflik. Nah ini ada tentang pernikahan juga ini Coach Insi. Tips mempertahankan romantisme dalam pernikahan. Apakah tipenya Coach Insi ini romantis atau gimana Cesiannya? Enggak ya? Cesian dulu jawab ini supaya fair ya, masa dari Coach Insi. Gimana? Ya mungkin belajar masih Ya belajar. betul, saya ya. setuju. Hidup itu Ya. pembelajaran. Memang setelah saya kerja tidak bareng gitu Pak, itu kalau pulang kerja itu kan sama-sama ke sawah makan bareng paling Oh jalan-jalan. betul. Saya pernah pergoki mereka berduaan pacaran saudara di pondok. Saya pikir itu sawahnya Coach Insi, ternyata tidak saudara. Itu pondok orang lain, nongkrong, buat kopi, buat mie, bawa nasi. Saya sering pergoki mereka pacaran saudara. Ya. Itu aja ya, romantis, tepuk tangan dong, haleluya. Ya kali ini Cesian aja yang jawab, terbukti Coach Insi ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan mengenai tantangan dalam keluarga ya. Ya, bagaimana cara Anda, ya baik Coach Insi maupun Cesian, menjaga keseimbangan ya antara kerohanian, pekerjaan dan rumah tangga ya. Jadi supaya sama-sama berjalan, kerohaniannya berjalan, rumah tangga berjalan, pekerjaannya juga berjalan. Ya kalau bicara tentang konflik tadi pasti. Nah, bagaimana cara menangani lebih spesifik lagi? Sebagai contoh mungkin selalu mengkomunikasikan. Saya izin nanti tolong ini pekerjaan ditangani atau dihandle oleh Daniel, oleh Samuel atau seperti apa? Silakan Coach Isi. Supaya seimbang berjalan, kan penting juga kerohanian. Bahkan saya bilang kerohanian jauh lebih penting loh. Tapi Sama-sama penting. jangan salah pekerjaan juga ibadah. Nah ini caranya gimana? saya menyadari ya Pak, dalam tubuh saya ini ada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ya kan kebutuhannya jasmani, makan gitu. Lalu roh yaitu kita dekat dengan Tuhan, beribadah. Jiwa itu perlu rekreasi, berdua gitu. Jadi kami sudah cukup usia ya, 63, istri saya 62 gitu. Jadi
Saya ini tidak terlalu ngoyo sekarang kerja gitu Pak. Ada waktunya rekreasi saya keluar gitu Pak. Jadi sekarang ini saya tidak takut untuk tutup toko gitu Pak. Jadi ya tutup dah gitu. Jadi keluar, waktunya rekreasi ya rekreasi. Jadi waktunya kerja ya kerja gitu. Jadi angka sempurna itu kan 100% gitu Pak. Jadi kalau kita untuk Tuhan tuh berapa persen? 50, 75? Tapi pertanyaan ini semua pasti tahu jawabannya gitu. Ya justru untuk Tuhan ya 100%. Untuk keluarga ya 100% gitu. Pekerjaannya juga 100% gitu. Jadi kalau untuk Tuhan ya sungguh-sungguh. Kalau mencintai mengasihi keluarga ya sungguh-sungguh gitu. Pekerjaan ya jangan main-main. Waktunya kerja ya kerja gitu. Wah mantap, mantap ya betul. Tepuk tangan dong. Wah ini prinsip yang luar biasa ya. Semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya jangan sampai seperti model saya ini pekerjaan, profesi, bukan profesi ya. Saya adalah hamba Tuhan. Jangan sampai anak saya bilang gini, papa ini tidak mementingkan anak. Papa ini lebih banyak untuk pelayanan. Wah ini bahaya juga. Jadi semuanya kerjakan dengan baik dan itu akan menghasilkan yang luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, pertanyaan sebagai pertanyaan penutup ya, karena waktu kita singkat, enggak apa-apa ya Coach Cincy. Nanti saya izinkan Coach Cincy untuk menyampaikan sesuatu. Tapi pertanyaannya penutup begini, apa harapan Anda ya kepada keluarga ya ke depan dan juga harapan Anda kepada jemaat, ini kepada keluarga. Karena ini perjalanan kan masih panjang nih, ada perjalanan selanjutnya terhadap keluarga, ya tentang pekerjaan dan kerohanian. Kemudian kepada jemaat yang hari ini mendengar, harapannya Coach Cincy dengan talk show ini, orang banyak kan mengetahui siapa Coach Cincy, kerohaniannya, harapannya apa? Seperti apa Coach Cincy? Silakan. Dalam keluarga tuh kalau ngomong tidak ada konflik itu bohong gitu. Jadi itu ada istilahnya gitu Pak. Kalau orang mau cuci piring kan, piring kotor tuh kan pasti bergesekan, kelotak-kelotak gitu. Tapi ujung-ujungnya kan bersih gitu Pak. Yaitu tidak apa-apa ada gesekan gitu. Yang penting diselesaikan gitu. Jangan diem-dieman gitu. Jadi sebagai keluarga inti, saya dengan istri, aku tidak suka kamu ngomong gini, melakukan ini. Juga terhadap anak-anak gitu. Papa tidak suka kamu melakukan ini gitu. Jadi yang terbuka. Daniel tidak, Samuel tidak suka papa apa gitu. Jadi kalau saya itu kan kadang kalau bergurau terlalu gimana tuh anak saya ngomong, Pak, Jok gitu kalau bergurau gitu. Nah, itu masukan gitu. Dan intinya dalam keluarga tuh hiduplah yang harmonis. Kalau udah harmonis itu rezekinya tuh seret, Pak. Betul sekali. Hubungan suami istri kalau tidak harmonis, berkatnya juga seret loh saudara ya. Pasti. Ya harapan ke jemaat gimana yang mendengar ya. Hari ini? Jemaat hiduplah rukun, setialah kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Karena saya sendiri ya Pak ya. Dengan pergumulannya itu berat gitu. Saya tuh sudah hopeless gitu. Duh ke gereja ya gini tok gitu. Tapi saya sangat didukung oleh istri saya. Ayo ke gereja, anak-anak ayo pak doa gitu. Kan saya ini ya itu saya sadar saya ini lemah. Jadi makanya saya itu perlu dukungan dari istri, dari anak-anak, dari jemaat, dari Pak Herman gitu. Yang sangat jelas kan waktu saya sakit, istri sudah suruh saya ngajak ke dokter, tidak mau. Anak saya juga, ya Pak Herman kan, ayo ke gereja dengan ke dokter dengan saya gitu. Ya, kan Pak Herman terbuka itu. Adik Pak Herman apa kakaknya Pak Herman kan juga mengalami seperti saya gitu kan ke dokter gitu. Saya terbuka gitu. Jadi kalau dulu tuh saya punya anggapan gitu. Ayub pernah depresi. Nabi Elia kan mau bunuh diri minta mati itu. Saya punya prinsip, Ayub gak perlu dokter.
Nabi Elia, Daud gitu. Aku juga tidak perlu karena aku punya Tuhan gitu. Tapi kan Pak Herman juga ngomong, lalu itu saya terbuka gitu. Udah, Tuhan kan bisa memakai dokter gitu. Intinya Coach Insi siap menerima masukan ya. Ya, Dan teguran juga, Cesian kalau apa-apa tegur ya. Ini semuanya tahu loh. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, diomongin saja. Itu yang tadi boleh saya sampaikan, dengar ya dari Coach Insi. Orangnya terbuka ya. Cesian mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya kalau mendidik anak-anak ini dari kecil memang baru bisa jalan tuh diajak ke gereja sama saya. Ya, kalau Samuel tuh malah kokonya kan sudah ke gereja. Kalau Samuel tuh dari kecil sekali ke gereja. Kelihatan kok masih digendong. wajah-wajah cinta Tuhan. Oke, ada lagi Coach Insi terakhir mau disampaikan? ya. Kalau ini ya yang penting ya. Seperti orang, saya sering ngomong dah, nancapkan paku di tembok, di papan kan sekali pukul kan tidak masuk gitu. Kan berkali-kali gitu. Nah, itu juga kita mendengarkan firman Tuhan gitu. Saya juga sudah pernah dengarkan yang Pak Washington ngomong tuh. Kalau kita dekat Tuhan kan banyak kehilangannya gitu. Itu kok pas timingnya gitu. Iya ya. Kalau dekat dengan Tuhan kan kita kehilangan kekhawatiran, kekecewaan, iri hati gitu. Itu nancep gitu Pak. Ya itu, lalu mengenai yang 100% gitu Pak. Saya dapatkan di Full Gospel itu Pak, di Kawaijen gitu. Saya pernah dengarkan memang, semua kan 100% untuk Tuhan berapa, 75, untuk keluarga 25, pekerjaan berapa gitu. Enggak gitu. Semua ya 100% gitu. Itu saya pernah dengar sudah gitu Pak. Tapi kok wis yang terakhir ini lebih mantap lagi. Iya ya, aku harus lebih sungguh-sungguh itu. Jadi kalau dengarkan firman Tuhan jangan memvonis aku sudah tahu gitu. Kalau dinasihati orang tuh aku sudah tahu gitu, jangan. Dengarkan aja gitu. Mungkin pas timingnya itu masuk gitu. Itu. Puji Tuhan ya. Saya boleh simpulkan bahwa hidup itu adalah sebuah proses saudara ya. Memang ada kalanya konflik datang, tapi kita akan terus menjadi pembelajaran untuk terus memperbaiki. Jadi kita ini belum sempurna ya. Kalau sempurna itu ya pas kita sudah nanti menghadap Tuhan ya. Dan kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Insi ini berbuah manis ya. Jadi saudara, kalau saudara meniru hal yang baik, sampai sekarang mereka tetap menjadi keluarga yang utuh gitu ya, cinta Tuhan. Dan saya melihat ya perubahan banyak terjadi saudara ya. Dari pihak Coach Insi, Cesian ya. Kemudian juga akan berpengaruh juga kepada usaha, pekerjaan tentunya ya. Jadi tadi saya sudah label Coach Insi ini orang yang sangat unik ya. Kalau saya jadi Coach Insi berat sekali saudara ya. Tapi beliau bisa menjalani dengan baik, menjaga kondisi kerohanian, kemudian pekerjaan dan keluarga dengan baik, itu tidak gampang saudara ya. Makanya hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian melalui Coach Insi, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya saudara, saya percaya ini adalah bagian supaya kita terus, nanti ini kan saya rekam dan masuk ke YouTube ya. Saya berharap begini, setiap kali kita melayani Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, seperti halnya berdiri di mimbar ini, itu harusnya menjadi sebuah perbaikan terus ya. Kenapa orang banyak mendengar kita? Nanti paling tidak kita ada pagar gitu saudara ya. Karena banyak orang yang melayani itu hanya bukan untuk perubahan diri, dari dulu yang tidak pernah berubah padahal sudah melayani. Padahal kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani itu adalah kesempatan untuk kita berubah juga. Tidak ada manusia yang 100% sempurna. Nah, jadikan kesempatan-kesempatan itu, Tuhan ubah hidupku, karakter kita yang lama. Saya melihat banyak perubahan daripada Coach Insi ya, mulai Tuhan sempurnakan dan terus membina
keluarga dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum saya serahkan kepada silakan berdiri ya. Kita semuanya berdiri yuk. Untuk Coach Cincy dan Cesian, izinkan saya juga berdoa sebagai hamba Tuhan. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengar kesaksian dan sudah kami melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mau Tuhan tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan, memiliki keterbukaan hati, kesadaran yang penuh akan keadaan yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah dengan kesadaran ini membuat mereka semakin cinta Tuhan, semuanya atas kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan. Izinkan hamba berdoa untuk Coach Cincy, Bapa, dalam nama Yesus, biar keimaman terus dijalankan dalam kehidupannya. Demikian juga Cesian, dalam nama Yesus persatukan mereka dalam ikatan kasih Kristus. Juga anak-anak Daniel, Samuel, semuanya adalah rencana Tuhan. Bahkan mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban atas doa mereka, melampaui dari apa yang dapat mereka bayangkan dan doakan. Terima kasih, kami tetap berkati supaya Tuhan memberkati, berdoa untuk mereka, Tuhan berkati dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Bahkan anak-anak semuanya Bapa diberikan Tuhan pasangan-pasangan hidup yang terbaik Tuhan. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkat Tuhan turun atas setiap kami yang mendengar, biar kami dibangkitkan Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa. Iman kami di atas rata-rata, bukan yang biasa-biasa. Kami akan semakin bertekun sebab ada seorang Coach Cincy yang sudah mendahului dengan ketekunan, kerajinan, kesetiaan dan kesungguhannya bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Coach Cincy. Ya, Cesian, Tuhan berkati ya, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa syafaat. Saya minta hambanya untuk pimpin dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita berdoa. Bapak, pada saat ini kayak bersatu hati, kami mengangkat tangan kami, kayak curahkan berkat atas bangsa kami Indonesia, Yes, amin, atas amin. kota kami Bondowoso Ya. Tuhan. Kayak percaya berkat damai sejahtera, sukacita daripadamu, ketentraman, keamanan terjadi atas bangsa kami, kota kami Bapa. Karena kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin, mulai dari presiden kami Tuhan, sampai dengan jajaran yang terendah. Kami percaya Engkau yang memampukan mereka untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Kau Tuhan. Biarlah ketentraman, kedamaian ada di seluruh penjuru Indonesia Bapa. Amin. Kami percaya Engkau berkati perekonomian yang ada, Engkau berkati sumber daya yang ada. Kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan bangsa ini, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk setiap rakyat yang ada, biarlah rakyat bersama-sama untuk mendukung pemerintahan yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama untuk membangun bangsa ini Tuhan, jadi bangsa yang takut akan Kau. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, gereja-gerejamu yang ada di seluruh bangsa Indonesia. Biarlah kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan, untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, sehingga di seluruh penghujung Indonesia nama-Mu akan dikenal, nama-Mu dipermuliakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, terjadi atas bangsa kami. Saya juga berdoa untuk pemimpin kerohanian kami Tuhan, mulai dari gembala senior kami Pak Timotius Arifin, gembala rayon yang ada, bahkan gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap mereka semua. Mereka adalah pemimpin yang sudah Kau tetapkan atas setiap kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, visi yang daripada-Mu ada atas setiap gembala-gembala kami ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh memimpin kami setiap jemaat-jemaat yang ada, lebih lagi untuk mengenal Kau sebagai pribadi yang sempurna Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau berikan kekuatan bagi setiap mereka semua, pemeliharaan penyertaan-Mu sempurna kemanapun mereka melangkah.
Engkau akan sertai, mereka akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya mereka memanjangkan patok-patok kemah, sehingga kami melihat nama-Mu akan terus dipermuliakan dalam GBI Rock Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa, nama-Mu terus akan ditinggikan, nama-Mu akan terus diberitakan Tuhan, gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan setiap jemaat yang sudah Kau percayakan atas setiap mereka, jadikan kami menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat yang mau bayar harga, jemaat-jemaat yang mau melayani Raja di atas segala raja. Jadi satu tubuh-Mu, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama untuk melaksanakan tugas yang daripada-Mu Tuhan, yaitu pekerjaan Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan juga kami berdoa tiap pergumulan gereja kami Tuhan, khususnya GBI Rock Bondowoso, apabila kami merindukan adanya akses jalan masuk yang lebih lagi atas gereja kami, kami percaya Engkau akan sediakan tepat pada waktu-Mu, indah pada waktu-Mu. Begitu pula dengan tanah yang ada di Rogo Jampi, pembelian terbaik, harga yang terbaik, Kau berkati, Kau berikan tepat indah pada waktu-Mu Bapa. Dan kami boleh melihat nama-Mu akan dipermuliakan, GBI Rock Bondowoso akan diperluas untuk menjangkau jiwa dari kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap program-program, departemen-departemen yang ada, Engkau berkati setiap wadah-wadah program yang ada Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu yang maksimal, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama, berakar dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk acara Natal nanti yang ada pada tanggal 7 Desember tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami butuh campur tangan-Mu, kami butuh kreativitas, inovasi daripada-Mu Tuhan. Kau berikan atas setiap kami, terutama kepada setiap ketua panitia yang ada Blikomang. Kami percaya Bapa, Engkau berikan hikmat visi yang daripada-Mu, dan kami boleh bersama-sama bersatu hati antar departemen yang ada, setiap panitia yang ada. Kami boleh saling bahu-membahu menjadi satu tubuh-Mu Tuhan, melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menyukseskan acara ini hanya karena kekuatan yang daripada-Mu. Roh Kudus, berbicara atas setiap kami, mampukan kami dengan segala keterbatasan yang ada. Kami percaya ibadah Natal bukan jadi ibadah rutinitas, tetapi ini boleh menjadi satu perayaan yang bersukacita. Kami boleh menyambut kedatangan-Mu untuk menebus setiap kami semua Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur semuanya boleh kami lalui dan kami boleh rayakan bersama-sama di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan Bapa setiap doa seruan kami hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan Kau mendengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari sebelum kita menabur kita akan berdoa dulu. Saya minta Bu Emma pimpin dalam doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Semua atas kelimpahan Tuhan yang sudah percayakan kepada kami. Dan tiba saatnya kami malam ini akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah-Mu di tempat ini. Kami mengucapkan Tuhan, kami berkata bahwa setiap apa yang kami tabur akan menjadi berkat untuk setiap orang di tempat ini, bahkan seluruh Bondowoso Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu, dan kami akan menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan baurapan. Yang
Haleluya, kita akan tutup dalam doa. Tetap bangkit berdiri yuk. Terima kasih untuk yang mempersembahkan makanan dan minuman dan juga yang menyediakannya ya. Sekali lagi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan juga jangan lupa nanti setelah ini ada rapat Natal karena sudah sebulan lebih ya, kurang lebih ya. Nanti kita fikskan mengenai bagian-bagian Natal dan memang harus sudah siap mulai sejak saat ini. Perlu saudara ketahui, Natal kita diadakan tanggal 7 Desember hari Minggu, sekali ibadah. Dan kemudian pembicara dari Bali Bapak Yeskel Kiuk yang pernah juga datang ke sini tapi sudah lama sekali ya. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kami menerima berkat, kami doakan setiap mereka yang menabur untuk makanan dan minuman konsumsi hari ini. Tuhan balas dengan kebaikan-Mu berlipat kali ganda. Dan kami akan juga menikmati dengan penuh ucapan syukur. Dan kami bersyukur juga buat kesaksian hari ini Bapa. Sekali lagi kami berdoa berkati keluarga Kocinsi, istri dan anak-anak. Mari saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dalam anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.